indikasi kuat bahwa ada kolaborasi antara penjahat dan pejabat terhadap kemaksiatan ini. Nah, kalau kita itu umat Islam, tokoh tidak bersatu untuk membentuk satu wadah, untuk mengubah, melawan mereka kan sulit. Kan al-haqqu bila nizam yahlibul batil binizam. Jadi kebenaran yang tanpa dimanage secara rapi akan terkalahkan dengan kemaksiatan yang dimanage secara rapi. Disinilah sebetulnya FPI itu hanya mengisi kekosongan. Jadi untuk urusan pesantren, bidang dakwah itu NU. Untuk masalah pendidikan, rumah sakit itu di Muhammadiyah. Tapi pada posisi hisbah, amar ma'ruf nahi mungkar, ini kekosongan. Nah di sini FPI mengisi. Cuma ada hal yang di luar perhitungan dari media, perhitungan dari tokoh-tokoh politik. FPI itu begitu lahir langsung lonjakannya tinggi betul, mendunia kan begitu. Nah disinilah yang kemudian mungkin timbul kecemburuan. Kok di luar negeri yang lebih terkenal FPI yang baru lahir. Sebetulnya kalau kita mengacunya kepada nilai akidah, lah kalau Allah yang mau ngangkat, siapa yang akan menjatuhkan kan itu. Toh niat kita itu memang pada posisi hisbah, amar ma'ruf nahi mungkar. Resikonya memang lebih besar dibandingkan dakwah. Makanya dari awal-awal FPI berdiri, tokoh-tokohnya dikriminalisasi, masuk penjara. Cikal bakal kelahiran FPI di penghujung masa Orde Baru membuat FPI menjadi sorotan, bukan hanya di mata media nasional ataupun internasional, tapi juga menjadi kecemburuan di kalangan sesama ormas Islam di Indonesia. Jadi saya masih ingat betul ketika almarhum almahfurlah Kiai Haji Hashim, ya, jadi ketika beberapa kali ketemu, Kiai Hashim Muzadi ini mengatakan sama kita, bahkan nggak sekali dua kali, termasuk ketika pertemuan bersama Habib Rizik. Sebetulnya yang membuat, katakanlah di NU, kata beliau, itu merasa ada kecemburuan terhadap FPI, itu di setiap pertemuan tingkat tinggi internasional itu lebih banyak ditanya. Inilah yang Kiai Hashim Muzadi menilai, melihat ini ada kecemburuan terhadap FPI yang baru lahir kemudian ini. Bahkan kalau kami dari FPI nggak pernah merasa bermusuhan dengan NU, nggak pernah merasa bermusuhan dengan Muhammadiyah. Kami katakan bahwa NU itu orang tua kami, Muhammadiyah itu saudara kami. Lalu apa yang dipersoalkan kan gitu? Secara lahiriah, dalam event-event yang bersifat skala internasional, FPI kan selalu tampil. Pembelaan Aqsa, bahkan sampai kepada untuk membentuk Rumah Sakit Indonesia, FPI juga yang di Gaza, FPI juga ikut tampil betul. Nah bahkan awal-awal ketika Amerika dengan arogansinya begitu kuat menekan negara Arab itu, negara-negara Islam, Habib Rizik menyatakan di media internasional dengan berbahasa Arabnya, beliau nyatakan kami akan lawan Amerika. Nah ini mereka melihat. Usir Amerika dari Indonesia. Kita nggak butuh bergantung kepada mereka. Kita bisa kaya kalau olah kekayaan kita. Kenapa kita harus mempertuhan Amerika? Dikit-dikit Amerika. Kalau dari sisi di Indonesia, setiap ada bencana di seluruh wilayah Indonesia, baik kebakaran, tsunami, gempa, longsor, dan lain sebagainya, itu FPI selalu tampil. Hanya itu kita menang di medsos. Kalau di media TV-TV itu kan dia alergi kan memberitakan yang begitu-begitu. Karena harga jualnya rendah bagi mereka. Tapi coba kalau misalkan FPI lagi sweeping tempat perjudian, banting botol minuman keras, wow, itu diberitakan bisa 7 kali sehari itu. Karena rating mereka naik, harga jualnya tinggi. Jadi kalau ada aksi FPI yang damai, mereka nggak tertarik. Gitu. Berarti kan nggak adil kan pemberitaannya begitu. Pemberitaan media yang tidak adil itu merugikan FPI. Tapi FPI punya prinsip, kita itu berjuang tidak mencari sanjungan, tidak mencari pujian, bahkan tidak mengharapkan untuk peliputan. Karena kami seluruh pengurus aktivis FPI meyakini bahwa apa yang kita perbuat itu semuanya dalam pantauan Allah. Dan yang kita hanya harapkan itu adalah penilaian dan ridho dari Allah. Islam itu agama rahmatan lil alamin. Kata rahmatan lil alamin itu jangan disalah tafsirkan dan jangan dipersempit maknanya. Jadi kalau ada kemaksiatan ditolerir kemudian dibiarkan, itu bukan rahmatan lil alamin. Jadi kita tegas terhadap kemaksiatan, kita itu tidak rela dengan adanya ketidakadilan, itu rahmatan lil alamin.
Jadi kalau kita lihat dulu zaman Rasulullah SAW, Rasulullah kan sangat lemah lembut, pemaaf. Iya, bahkan kalau pribadinya dihina, diludahin, maafin. Tapi kalau Islamnya dihina, ajarannya dihina, umatnya dihina, Rasulullah marah. Jadi justru memberhentikan, kita menutup tempat-tempat maksiat, itu bagian dari rahmatil lil alamin. Sebab apa? Kalau maksiat itu kemudian dibiarkan di mana-mana, Allah murka. Nah, yang kena imbasnya kan bukan cuma yang maksiat aja. Yang nggak maksiat kena. Kalau Allah sudah kirimkan banjir, emang banjir yang kena yang maksiat aja. Semua. Sebetulnya terjadinya kriminalisasi terhadap aktivis ulama. Yang pertama karena ketidaktahuan mereka terhadap Islam. Yang kedua karena ketakutan. Terutama setelah peristiwa aksi 212. Begitu kekuatan umat Islam ternyata itu mampu menggoyahkan dunia. Dan kekuatan 212 ini bukan menjadi acungan jempol untuk Indonesia di seluruh dunia. Bahwa umat Islam Indonesia siapa bilang anti toleransi, siapa bilang jorok, siapa bilang tidak bisa diatur. Faktanya 7.500.000 lebih berkumpul, sampah tidak ada. Kemudian jangankan orang, rumput aja nggak diganggu. Kemudian siapa bilang anti toleransi, anti terhadap agama yang lain. Itu di katedral ada yang kebaktian, ada yang pernikahan dibantu. Nah, ini mereka akhirnya ketakutan sendiri. Jadi rezim ini semakin panik, semakin takut dengan diperlihatkannya oleh Allah bahwa umat Islam itu baik, bersatu, dan umat Islam itu ternyata taat komando ulama. Nah, inilah yang kemudian ketakutan terhadap Islam mereka akhirnya lebih muncul, sehingga dengan berbagai cara dia akan menutup. Kalau kenapa? Ya kalaupun dia Islam, karena Islamnya nggak kafah. Yang takut terhadap Islam kan sebetulnya bukan orang Islam. Kan itu aja. Kalau orang Islam takut sama Islam kan mustahil. Setan nggak takut sama setan kan. Sesama setan bersahabat kan begitu. Lah kalau kita umat Islam tahu Islam itu baik, rahmatan lil alamin, ya nggak mungkin takut. Nah kalau ada orang Islam yang anti Islam, ya bukan Islam. Islamnya nggak Islam kafah. Kalau bukan Islam, ya jawabannya munafik, fasik, kafir. Jadi sebetulnya aneh juga bingung. Ini pemerintah takut kepada politik, umat Islam berpolitik itu yang mana? Dan umat Islam itu memang harus berpolitik. Kalau ada yang mengatakan umat Islam nggak boleh berpolitik, ini yang ngomong yang mau merebut politik. Dan sebab kalau semua umat Islam tidak berpolitik, politik dipegang sama orang non-Islam. Kalau orang Islam yang baik-baik nggak mau berpolitik, maka yang berpolitik orang-orang yang jahat. Lah kalau itu terjadi, maka di parlemen itu ya orang-orang yang jahat, yang non-muslim, yang kafir. Ini kan yang membentuk tatanan undang-undang. Makanya kita FPI berteriak bahwa umat Islam harus tahu tentang politik. Umat Islam harus berpolitik. Nah, siasah ini ajaran dalam Islam. Kalau ceramah di masjid tidak boleh dimasuki politik. Kalau maknanya di masjid nggak boleh kampanye PDI, nggak boleh kampanye Golkar, nggak boleh kampanye Nasdem, Ana setuju. Itu. Tapi kalau yang dimaksud di masjid tidak boleh berbicara bagaimana undang-undang ini dilahirkan, bagaimana menguasai DPR MPR supaya lahir pemimpin muslim sehingga undang-undangnya adalah undang-undang yang pro-Islam dan lain sebagainya, wah Ana nggak setuju.